Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alsira Salsabila Cahyani selaku asisten pengampu modul 3 website statis dengan Jinggo. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai HTML dan juga CSS. Sebelumnya, untuk modul 3 terdapat 4 asisten pengampu. Yang pertama ada Hikmatiar Faza, yang kedua ada saya sendiri, yang ketiga ada Putri Ramadhani, dan yang keempat ada Dendra Cahya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama, HTML atau Hypertext Markup Language adalah bahasa yang digunakan untuk menulis halaman web. HTML adalah bahasa markup yang memungkinkan pengembang untuk menciptakan dan menata elemen-elemen dalam sebuah halaman web. HTML ini bekerja dengan menggunakan tag-tag markup yang memberikan instruksi kepada browser mengenai bagaimana konten harus ditampilkan. Jadi, ketika kita mengakses sebuah halaman web, browser akan membaca kode HTML dan menerjemahkannya menjadi tampilan visual yang dapat terlihat di layar. HTML ini bekerja sama dengan CSS atau Cascading Style Sheet yang memberikan gaya visual dan Python yang menambahkan interaktivitas. Kemudian, di dalam HTML ini terdapat struktur dasarnya yang terdiri dari tag-tag utama. Yang pertama ada tag DTD atau doctype. Tag ini berfungsi untuk memberitahu browser bahwa dokumen yang akan ditampilkan adalah dokumen berjenis HTML. Yang kedua ada tag HTML. Nah, untuk tag HTML ini berfungsi sebagai tag pembuka dari seluruh halaman web. Selanjutnya ada tag head atau kepala, berfungsi sebagai bagian di dalam web yang bersifat teknis. Dan yang terakhir ada tag body yang digunakan sebagai tempat meletakkan semua elemen yang terlihat di dalam halaman web. Selanjutnya, pada HTML ini terdapat tag, atribut, dan value. Untuk penulisannya, yang pertama tag terlebih dahulu, kemudian di dalam tag kalian bisa menambahkan atribut dan terdapat juga value. Nah, saya akan menjelaskan perbedaan dari ketiganya. Untuk tag digunakan sebagai pembuat struktur halaman HTML. Sedangkan atribut digunakan untuk memberikan informasi tambahan pada tag, dan untuk value digunakan sebagai penentu nilai dari atribut yang digunakan. Nah, di sini terdapat contoh. Di sini terdapat tag A atau anchor dan juga atributnya yaitu href atau hypertext reference, dan juga value-nya akan berisi link dari HTML. Yang selanjutnya ada CSS. CSS merupakan singkatan dari Cascading Style Sheet, yaitu bahasa kode yang digunakan untuk menambahkan gaya pada elemen yang ditulis dalam bahasa markup seperti HTML. CSS ini berfungsi untuk membedakan desain visual website dari tampilan konten. Nah, di CSS ini terdapat 3 macam. Terdapat inline CSS, internal CSS, dan juga external CSS. Untuk perbedaannya, inline CSS ditulis langsung di dalam tag HTML elemen yang ingin diubah. Untuk internal CSS, bisa kalian tulis di dalam tag style di bagian head dari file HTML. Sedangkan untuk external CSS, dapat kalian tulis dalam file terpisah dengan ekstensi .css dan dihubungkan ke file HTML dengan tag link. Oke, mungkin sekian sedikit materi dari modul website statis dengan Jinggo. Untuk lengkapnya, sampai jumpa pada praktikum pemrograman komputer tahun 2025. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.